Selamat sore. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran RPP, yaitu di SMP 5 Sata Bintang Hilir, mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen, kelas 8, semester ganjil. Materi pokoknya Yesus Teladanku. Adapun KI-nya atau kompetensi intinya yang pertama menghargai, menghayati ajaran agama yang dianutnya, kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. KI 3-nya memahami pengetahuan itu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya kepada pengetahuan teknologi seni budaya. KI 4-nya mencoba mengelola mengaji dan ranah konkret. Adapun KD-nya yang kita lihat ada 4, yaitu kompetensi dasarnya mensyukuri hidup sebagai orang beriman, menunjukkan sikap hidup orang beriman, memahami makna hidup beriman, dan membuat karya yang berkaitan dengan sikap hidup orang yang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Indikator yang dicapai yaitu menyatakan rasa syukur melalui doa, terus menunjukkan sikap hidup orang beriman, memahami arti sikap hidup beriman kepada Yesus, menyimpulkan teladan-teladan Yesus, dan membuat daftar sikap-sikap hidup teladan Yesus berdasarkan firman Tuhan, yaitu Matius 7 ayat 3 sampai 5, Markus 1 40 sampai 45, dan Yohanes 4 ayat 5 sampai 30 dalam bentuk hiasan dinding. Adapun tujuan pembelajaran ada di 5 di sini yang bisa dilihat, yaitu menyatakan rasa syukur melalui doa, menunjukkan sikap hidup orang beriman sesuai teladan Yesus, memahami arti sikap hidup beriman, menyimpulkan teladan Yesus, dan membuat daftar sikap-sikap hidup teladan Yesus. Materi pembelajaran ada materi reguler, bisa lihat fakta, terus yang kedua teladan Yesus, yang ketiga yang C-nya prinsip, yang D-nya prosedur, dan yang kedua materi pembelajaran pengayaan, dan yang ketiga materi pembelajaran remedial. Metode pembelajaran yang dipakai adalah metode pendekatan saintifik. Model pembelajaran itu problem based learning dan metode ceramah, small group discussion, dan penugasan. Nah, di sini ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama pendahuluan dengan waktu 15 menit, ada orientasi yaitu dengan sikap disiplin guru dalam pembelajaran dan menghayati, mengamali ajarannya sesuai dengan literasi dan karakter. Itu guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan memuji Tuhan dengan pujian Allah itu baik, berdoa, dipilih salah satu orang orang murid yang membuka mata pelajaran ini. Adapun aspirasi yang bisa dilihat yaitu guru mengaitkan dengan mata pelajaran yang akan dilakukan dalam pengalaman pasar didik dengan materi sebelumnya, yaitu Yesus Teladan dan Yesus Peduli. Terus guru mengingatkan kembali materi persyaratan dalam bertanya apa yang dimaksud dengan teladan, sikap apa yang menandakan Yesus peduli terhadap orang yang menderita, serta sikap apa yang menunjukkan bahwa Yesus dekat dengan orang yang dilecehkan. Kemudian apresiasinya, guru juga mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pelajaran yang dilakukan. Apa yang dimaksud dengan menderita, dilecehkan, apa yang dimaksud dengan kemunafikan, dan carilah sikap-sikap apa saja yang bisa kita ladeni dari Yesus Kristus. Dari motivasi, guru bisa memberikan gambaran tentang manfaat dan murid bisa menguraikan, menjelaskan, serta memberikan contoh teladan dan menyimpulkan teladan-teladan Yesus. Kemudian, guru bisa menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu dengan pendekatan saintifik melalui model pembelajaran problem based learning dan metode small group discussion. Dengan serangkaian kegiatan pembelajaran dapat menyatakan rasa syukur, menunjukkan sikap hidup, memahami arti hidup orang beriman, menyimpulkan teladan-teladan Yesus, serta membuat daftar sikap-sikap hidup teladan. Pemberi acuan, guru memberitahukan cukupan materi pelajaran yang akan dibahas dalam pertemuan saat ini, yaitu arti teladan, teladanan Yesus peduli terhadap orang yang menderita dan dilecehkan, teladan Yesus membenci kemunafikan. Guru memberitahukan tentang KD, indikator bahkan KKM. Kemudian bisa dapat pembagian kelompok belajar, dan guru juga menjelaskan mekanisme metode belajar yaitu small group. Adapun dalam pembagian mekanisme metode pembelajaran
small group discussion. Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, satu kelompok maksimal 4 orang, dan setiap kelompok diberi soal studi kasus yang dipersiapkan oleh guru sesuai dengan KI dan KD. Setiap kelompok harus berdiskusi soal tersebut. Setiap kelompok dipastikan guru partisipasi aktif. Terus setiap kelompok diberi instruksi melalui juru bicara, dan terakhir akan ada klarifikasi, penyimpulan, dan tindak lanjut dari guru. Kemudian yang guru juga menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kegiatan inti. Kegiatan inti peserta didik diberi motivasi dengan rangsangan untuk menguatkan berpikir kritis dan bekerja sama, itu 4C. Pada materi arti teladan, keteladanan Yesus membenci kemunafikan, keteladanan Yesus peduli terhadap orang yang menderita, keteladanan Yesus peduli terhadap mengasihi orang yang dilecehkan dengan cara mengamati. Peserta didik yaitu pertama, melihat video kisah nyata, sejak kecil aku sudah dilecehkan orang miskin. Yang kedua, membaca kasus kisah nenek 66 tahun menggendong cucu di Babel serta sekolah setiap hari. Hal ini dalam kegiatan inti saya beri waktu 15 menit. Dalam hal mengamati. Dalam hal menanya, kegiatan inti ada 10 menit, yaitu tentang guru memfasilitasi peserta didik memahami masalah yang nyata yang ada yang disajikan. Itu peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok diberi soal studi kasus, yaitu terdapat di LKPD 2. Peserta didik mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, dan peserta didik berbagi peran. Dalam mengumpulkan data, saya beri 30 menit, yaitu guru membimbing peserta didik dengan melakukan data-data pengetahuan konsep teori. Dengan metode small group discussion, peserta didik dapat menggali dari firman Tuhan. Dan yang kedua, peserta didik juga mencari keterangan dari buku-buku pendidikan siswa agama Kristen. Yang ketiga, setiap kelompok berdiskusi jawab soal tentang komunikasi, selebrasi, dan culture thinking dan problem solving. Dalam mengasosiasi, guru bisa membimbing peserta didik untuk menentukan penyelesaian masalah yang paling tepat dengan alternatif pemecahkan masalah serta masalah-masalah yang peserta didik temukan. Saya beri waktu 20 menit. Mengkomunikasikan itu yaitu setiap kelompok memberi instruksi melalui juru bicara, yaitu untuk mengkomunikasikan hasil kelompok tersebut. Saya beri waktu 15 menit. Dengan catatan peserta pembelajaran langsung, guru mengamati sikap-sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap religius, syukur, ketaatan, empati, kerjasama, dan tanggung jawab. Kegiatan penutup saya beri waktu 15 menit, yaitu bersama guru mengambil kesimpulan, terus mengerjakan LKPD 4, terus guru juga memfasilitasi untuk mempersiapkan peserta didik untuk kesimpulan-kesimpulan mengenai arti teladan. Guru memberikan umpan balik LKPD 4. Guru juga memberitahukan kegiatan belajar yang akan dikerjakan pada pertemuan berikutnya. Guru mengajak peserta didik menutup pertemuan dengan menyanyikan lagu "Ku Mau Sepertimu Yesus" dan ditutup oleh doa. Adapun penilaian atau rancangan penilaian hasil belajar itu ada teknik-tekniknya, yaitu teknik penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap, dan di sampingnya ada keterangan. Penilaian sikap spiritual, yaitu kita lihat dari teknik, bentuk instrumennya, waktu pelaksanaannya, keterangannya. Adapun formatnya, penilaian spiritual ada di hadapan. Kemudian sikap sosialnya ada teknik, bentuk instrumen, waktu pelaksanaan, dan keterangan. Adapun format pilihannya sosial tertera. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu terdiri dari teknik, bentuk instrumen, buteri instrumen, bentuk pelaksanaan, keterangan. Nah, formatnya juga sudah terlampir. Dalam penilaian keterampilan juga ada teknik atau bentuk instrumennya, buteri instrumennya, waktu pelaksanaan, keterangannya.
Nah, dalam formatnya juga sudah ada terlampir. Kemudian D, remedial dan pengayaan. Program remedial itu adalah bimbingan kepada siswa yang belum mencapai ketuntasan maksimal 20%. Yang kedua, belajar kelompok lebih dari 20%, tapi kurang 50%, dan pembelajaran ulang akhir dengan pilihan jika peserta didik yang belum tuntas 50 atau lebih. Bisa dilakukan dengan penyajian ulang. Contoh soal remedial itu berdasarkan materi yang sulit. Kemudian program pengayaan. Program pengayaan itu berupa jumlah siswa yang mengikuti pengayaan, bentuk pengayaan, aktivitas pengayaan, dan program pengayaan ini ditujukan bagi prestasi siswa yang hasilnya penilaian pengetahuannya telah mencapai KKM. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang lembar kerja pendidik yang pertama, LKPD yang pertama, yaitu tentang nenek 66 tahun gendong cucu difabel sekolah setiap hari. Nah, di dalam sudah ada penjelasannya. Nanti anak-anak murid saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, setelah membaca kisah perjuangan seorang nenek menggendong cucu yang difabel, temukan masalah penderitaan yang terjadi pada anak tersebut. Yang kedua, pesan apa yang bisa diambil dari nenek 66 tahun tersebut, dan apabila ada temanmu yang memiliki keterbatasan mental, hal apa saja yang dapat kamu lakukan untuk menolongnya. Dilanjutkan lagi LKPD yang kedua, yaitu diskusi kelompok tentang Tuhan membenci kemunafikan. Itu kemunafikan itu apa sih? Berpura-pura percaya kepada Tuhan atau berpura-pura setia. Adapun pertanyaannya, apa itu munafik? Terus buatlah 3 contoh perbedaan antara munafik dan bagaimana Yesus meresponi kemunafikan yang ada di Farisi. Kemudian LKPD yang ketiga itu menceritakan tentang Yesus peduli dengan orang yang menderita dan orang yang dilecehkan. Markus pasal 1 sampai 40 dan 45 itu menjelaskan orang yang sakit kusta. Di situ sudah tertera penjelasannya. Adapun pertanyaannya, kepedulian apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Markus 1 ayat 40 sampai 45 dalam Alkitab. Yang kedua, berikan 3 teladan apa yang bisa diambil dari Yesus peduli kepada orang yang menderita tersebut. Yang ketiga, pesan apa yang Yesus katakan kepada orang sakit kusta itu? Pergilah, berikan dirimu kepada imam, tapi jangan perlihatkan kepada orang. Yang keempat, tulislah ciri-ciri orang yang memiliki sifat peduli. Adapun LKPD yang keempat, itu yang berupa tentang pertanyaan kepada murid. Uraikanlah dengan singkat pengertian teladan menurutmu. Yang kedua, uraikanlah dengan singkat secara kata empati. Yang ketiga, buatlah kesimpulan teladan Yesus bagi hidup orang beriman berdasarkan atas firman Tuhan Markus 1 ayat 40 sampai 45 dan Yohanes 4 ayat 5 sampai 30. Tulislah ciri-ciri orang yang memiliki sifat peduli. Dan yang LKPD kelima ini tentang karya hiasilah dinding berkaitan dengan Yesus teladan. Nanti sudah ada kegiatan tanggalnya, nilai bisa difarap guru dan siswa. Adapun lembaran penilaian, kita bisa lihat KD-nya dulu, yaitu mensyukuri hidup sebagai orang beriman, menunjukkan sikap hidup orang beriman, memahami makna hidup beriman, membuat karya yang berkaitan dengan sikap hidup. Terus indikatornya ada 5, yaitu menyatakan rasa syukur, menunjukkan sikap hidup orang beriman, memahami arti sikap hidup orang beriman, bahkan menyimpulkan teladan-teladan Yesus bagi kehidupan orang beriman, dan membuat daftar sikap hidup dalam teladan Yesus Kristus. Nah, kita lihat dulu sikap spiritual. Sikap spiritual ini ada waktunya, ada namanya, ada kejadian, ada butir sikap, ada positif kognitif atau negatif, dan tindak lanjut.
Contohnya ini saya beri nama Heri, tanggal 22 bulan 9 2021, berinisiatif dalam mengambil doa dan sebelum mata pelajaran. Saya bikin butir sikapnya itu percaya diri, positif berarti tidak lanjutnya memberi apresiasi berupa pujian. Terus yang kedua, Desti, itu hari yang sama kejadiannya mencontek pada saat latihan. Butiran sikap jujur dan tanggung jawab, berarti dia negatif. Tindak lanjutnya diberi peringatan dan diminta untuk mengerjakan ulang di kantor. Kemudian ada penilaian sikap sosial. Saya beri contoh lagi, Harry, dia meminjamkan pulpen ke kawannya, berarti sikap peduli. Ini positif. Tindak lanjut memberi aspirasi. Sedangkan si Desti membuang sampah sembarangan. Nah, butir sikapnya peduli terhadap lingkungan, berarti dia negatif. Memberikan peringatan agar peduli terhadap lingkungan. Kemudian penilaian sikap pengetahuan. Penilaian sikap pengetahuan ini contohnya satu, Harry ada instrumen 1, instrumen 2, instrumen 3, yaitu instrumen 1-nya dapat 2, instrumen 2-nya dapat 4, instrumen 3-nya dapat 2. Jadi jumlahnya 80 dengan nilai 70. Bagaimana cara mencarinya? Kita lihat skor maksimal sama dengan jumlah skor tertinggi setiap kriteria. Pada contoh di atas, skor minimalnya adalah maksimalnya adalah 3, 6, dan 3. Berarti instrumen pertama 3 paling tinggi, instrumen kedua 6 paling tinggi, instrumen ketiga 3 paling tinggi, dan total 12. Salah satu contohnya Harry tadi nilai 8 dibagi 12 kali 100 sama dengan 66,7, maka dibulatkan menjadi 70. Dan pada contoh di atas juga ada nilai Benny. Kita lihat dulu nilai Benny. Nilainya instrumen pertama 3, instrumen kedua 5, instrumen ketiga 3. Jadi nilainya 100, jadi 11. Nah, kemudian jadi Benny tadi saya ulang lagi, nilainya 10, 3, 4, 3, nilai 10 dibagi 2 bagi 12, 10 kali 100 bagi 12, 83. Jadi bulatkan jadi 80. Nah, dalam penilaian keterampilan, penilaian keterampilan ini ada persiapan, pelaksanaan, hasil, dan laporan. Kita lihat contoh namanya Harry, 3 persiapannya, pelaksanaannya 5, hasilnya 4, laporannya 3, dan hasil 15, dan dapat nilai 79. Dapat dari mana hasilnya? Coba kita lihat dulu keterangannya. Skor maksimal, jumlah skor tertinggi setiap kriteria. Pada contoh di atas, skornya maksimalnya ada 3, yang tadi yang pertama. Yang keduanya dapat 7 paling tinggi pelaksanaan, dan hasilnya itu dapat 6 dan 3. Itu laporannya. Nah, jadi contohkan semuanya 19. Nilai praktek dibagi sama dengan skor perolehan dibagi skor dikali 100. Jadi contohnya Harry dia mendapat 15 dibagi 19 kali 100 sama dengan 8,94, dibulatkan menjadi 79, dan seterusnya. Adapun media atau alat atau bahan dan sumber belajar yang saya gunakan itu media atau alat bahan pelajaran itu LCD yang pasti, yang kedua laptop, terus yang selanjutnya sumber belajar selanjutnya Alkitab, buku siswa, buku guru, dan video, yaitu khusus kisah nyata. Sejak kecil aku sudah dilecehkan oleh orang miskin. Itu diunduh tanggal 5 Oktober 2021. Demikian yang bisa saya sampaikan atas kerja saya RPP pada malam hari ini. Kiranya dapat memberkati kita semua. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih, Tuhan memberkati. Salam.